Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik dan dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jangan lupa ya anak-anak, walaupun kalian belajarnya di rumah, tetapi kalian harus tetap melaksanakan sholat duha dan murojaah Quran surat Al-Lail sampai Al-Balad. Semangat untuk hafalannya. Hari ini kita akan belajar tema 3, mengenal benda di sekitarmu. Subtema 2, wujud benda, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, ternyata di sekeliling kita itu ada yang namanya macam-macam wujud benda. Kira-kira ada apa saja ya? Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Contoh benda padat apa saja sih yang terdapat di rumah kita? Contohnya ada TV, kemudian ada kulkas, kemudian masih banyak lainnya. Itu adalah contoh benda yang padat. Kemudian cair. Benda cair di sekitar kita itu seperti apa sih? Misalnya contoh yang ada di rumah, ada air, kemudian ada minyak, ada kecap, itu bentuknya cair. Kemudian kalau untuk contoh benda gas, seperti apa sih? Contohnya seperti tabung gas. Pernah kalian mendengar suara dari tabung gas? Ya, keluar seperti angin ya. Kita tidak dapat melihatnya, namun kita dapat merasakannya. Benda padat memiliki bentuk yang tetap dan tidak mengikuti bentuk wadah atau tempatnya. Jadi kalau bentuk benda padat itu tidak selalu mengikuti wadahnya ya. Ketika misalnya wadahnya bentuknya segitiga, dia tidak berubah menjadi segitiga ya. Dia tetap pada wujud bendanya. Kemudian untuk benda cair, dia itu selalu mengikuti bentuk wadahnya atau tempatnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti air yang di dalam aquaglass ini. Kemudian ibu juga punya contoh air yang ada di dalam spray ini. Ya, ini bentuknya lebih besar ya. Dia mengikuti bentuk wadahnya seperti ini. Kemudian yang bentuk cair dalam spray seperti ini, dia juga mengikuti wadahnya ya. Jadi ketika ini lebih tinggi, maka dia juga mengikuti wadahnya. Kemudian kalau untuk benda gas yang tadi sudah ibu jelaskan bahwa kita tidak dapat melihatnya, namun kita dapat merasakannya. Misalnya contoh lain selain gas itu ada apa aja? Ada angin, kemudian ada juga nitrogen. Ya, kita hanya dapat merasakannya saja, tetapi kita tidak dapat melihatnya. Dari gambar ini, ibu akan menyebutkan 3 wujud benda dari padat, cair, dan gas. Ibu akan menyebutkan benda padat terlebih dahulu ya. Di sini dapat ibu lihat benda padat itu ada sendok, kemudian garpu, gelas atau cangkir, kemudian ada kulkas, dan ada jam dinding. Itu termasuk benda padat. Selanjutnya benda cair itu ada minyak, kemudian ada saus, dan tentunya di keran air yang nanti akan mengalirkan air ya. Itu adalah benda cair. Nah, selanjutnya benda gas itu hanya ada 1 di tabung gas. Dan tugas hari ini adalah sebutkan 3 benda padat, 3 benda cair, dan 3 benda gas yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya kita akan mengonversi satuan jarak. Sekarang ibu mau bertanya kepada kalian tentang alat transportasi apa sih yang kalian gunakan untuk berangkat ke sekolah? Tentu beda-beda ya. Ada yang menggunakan sepeda, ada yang menggunakan sepeda motor, ada juga yang menggunakan mobil. Nah, pernahkah kalian naik alat transportasi seperti gambar berikut ini? Nah, ini gambar apa? Ini adalah gambar mobil. Mobil ini termasuk benda apa ya? Termasuk benda padat.
di sini dapat kalian lihat ada sebuah gambar yang menjelaskan tentang jarak. Ya. Kemudian, satuan jarak dapat dinyatakan dalam kilometer atau km dan meter. Kira-kira kalau 1 kilometer itu berapa meter ya? Kita hitung terlebih dahulu. Kita lihat ya, kira-kira kalau dari kilometer ke meter itu naik atau turun? Ternyata turun. Kalau turun dikali atau dibagi ya? Ya, ternyata kalau turun berarti dikalikan. Kilometer turun ke meter itu sampai berapa ya? Kita hitung dulu. 1, 2, 3. Nah, ternyata 1 kilometer itu turun ke meter itu sampai 3 kali. Berarti 1 dikali 1000. Hasilnya adalah 1000 meter. Nah, dari gambar yang tadi ada sebuah cerita. Rumah Ana ke danau berjarak 15 km 700 meter. Berapa jarak rumah Ana ke danau dalam satuan meter ya? Sekarang kita akan merubah kilometer menjadi meter terlebih dahulu. Di sini ada 15 km ya. Kita akan rubah ke meter. Tadi sudah dijelaskan bahwa jika kilometer ke meter itu turun. Turunnya berapa? Turunnya 3. Berarti kita kalikan dengan 1000. 15 kali 1000 hasilnya 15.000. Berarti 15.000 meter ya. Dan 700 meternya ini tidak perlu kita rubah karena sudah satuannya meter. Jadi 15.000 ini kita tambah 700. Jadi 15.700 meter. Jadi rumah Ana ke danau berjarak 15.700 meter. Selanjutnya ada soal lagi nih. Ana dan keluarganya mengunjungi rumah paman yang berjarak 5.250 meter dari danau. Berapa jarak danau ke rumah paman dalam satuan kilometer ya? Nah, kita rubah dulu. 5.000 meter kita jadikan kilometer. 5.000 meternya kita rubah dulu ya ke kilometer. 5.000 meter ke kilometer kira-kira naik atau turun ya? Ya, ternyata naik. Berarti kalau naik dibagi atau dikali? Dibagi. 5.000 kilometer 5.000 meter ke kilometer naiknya berapa? Ya, 3. Nah, berarti 5.000 kita bagi 1000. Hasilnya adalah ya 5. Berarti 5 kilometer. Lanjut kita tambah dengan 250 meter. Jadi jarak rumah paman adalah 5 km 250 meter. Selanjutnya kita akan mengenal alat ukur untuk mengukur kedalaman laut. Nah, ternyata alat untuk mengukur kedalaman laut namanya adalah echo sounder. Gambarnya seperti berikut ya. Nah, cara kerja dari echo sounder adalah mengirimkan gelombang suara ke dasar laut. Gelombang suara yang mengenai dasar laut akan dipantulkan. Gelombang pantul akan ditangkap oleh echo sounder. Melalui bunyi pantul tersebut dapat diketahui tentang kedalaman laut. Jadi manusia tidak lagi perlu menyelam ke dasar laut untuk mengetahui kedalamannya. Ini untuk memudahkan ya. Nah, contohnya ini seperti di buku tema kalian halaman 64. Biasanya echo sounder ini ada di bagian bawah kapal laut ya. Jadi seperti gambar berikut ini. Selanjutnya kita akan mengenal alat ukur untuk mengukur massa. Ada apa saja? Ya, ada neraca gantung, ada neraca analog, ada neraca digital, dan neraca sama lengan. Ini digunakan untuk mengukur massa. Sekarang kita akan membedakan massa benda. Ternyata balok A mempunyai massa lebih besar daripada balok B.
karena balok A lebih besar masanya, maka timbangannya ini berat ke sebelah kiri kita. Selanjutnya kita lihat coba dari gambar berikut ini. Ternyata botol C mempunyai massa lebih besar daripada botol D ya. Nah, dari gambar ini bola kempes mempunyai massa lebih kecil daripada bola yang tidak kempes. Jadi timbangannya lebih berat bola yang masih utuh ya, bola yang tidak kempes. Kemudian, nah ternyata 7 buah stroberi mempunyai massa sama dengan 1 buah apel. Namun ketika stroberi ini diambil 3, jadi 4 saja yang ditaruh di timbangan, ternyata 4 buah stroberi massanya lebih kecil daripada 1 buah apel. Di sini kita akan melihat volume benda. Kira-kira volume A dengan B sama atau beda ya? Ternyata ember ukuran A mempunyai ukuran yang lebih besar daripada ukuran ember B. Jadi ember besar berisi lebih banyak air daripada ember yang kecil. Nah, ember ini merupakan ruang yang ditempati oleh air. Hal itu berarti benda yang besar mempunyai volume yang besar pula. Namun sebaliknya, jika bendanya kecil, maka mempunyai volume yang kecil. Oke, terima kasih anak-anak sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.